Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera ya buat kita. Di sini saya akan membahas tentang tugas yang diberikan oleh saya. Eh, saya ambil bagian SCM. Nah, di sini saya pakai aplikasi Odoo. Ini salah satu aplikasi yang bisa dipakai di dalam dunia bisnis. Di sini ada beberapa aplikasi yang free dan ada juga aplikasi yang prabayar. Oke, kita masuk ke pembahasan. Saya ambil bagian SCM. Jadi ada beberapa di sini sebuah aplikasi yang bisa terbuka di dalam aplikasi Odoo. Yang bisa terbuka itu ada transaksi, produktivitas, pengiriman, inventory, dengan persiapan. Jadi, kita bahas dulu mengenai tentang produksi. Jadi kita masuk ke aplikasi produksi. Ini saya akan menjelaskan beberapa produksi apa saja yang dan bagaimana cara mengimplementasikannya. Nah, jadi proses produksi ini sebuah bahan atau alat atau bahan baku yang kita produksi untuk diberikan kepada customer. Jadi di dalam sistem produksi ini ada beberapa modul-modul atau pembahasan di sini. Ada 5 ya. Pertama itu operasi, yang kedua perencanaan, yang ketiga produk, yang keempat laporan, yang kelima konfigurasi. Nah, kita bahas dulu yang operasi. Jadi operasi ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu order produksi. Maksudnya ialah kita mengorder sebuah produksi ke perusahaan, kemudian kita menjualnya lagi ke perusahaan, menjualnya lagi kepada customer. Jadi order produksi yaitu kerjasama antara perusahaan satu dengan perusahaan lain agar sesuatu yang kita jual bisa dibagikan atau dijual kepada customer. Nah, yang kedua ada namanya order pembongkaran. Nah, kenapa sih ada namanya order pembongkaran? Karena order pembongkaran ini ialah apabila barang atau bahan baku expire atau lewat dari masa tenggangnya atau tanggal lahirnya, biasa disebut, kita harus melalui order pembongkaran. Nah, ada namanya juga pembuangan atau dalam dunia perusahaan bisa disebut namanya WO barang. Jadi semua bahan-bahan yang lewat expire itu harus dibuatkan surat terima atau tanda tangan untuk bagian HO. Nah, terus kita melakukan pembuangan. Kita masuk ke order produksi. Order produksi ini contohnya kita buat order produksi. Nah, di sini kita bikin nama produk.
produknya apa, kita buat produk eh, baju ya, baju baju adat aja. Nah, di sini kuantitasnya kita mau berapa buat, terus daftar kebutuhan material atau bom, lain-lain, lain-lain. WH dari stok, WH dari stok, WH produksi jadi. Stok. Jadi ini sistem manufacturingnya, tipe operasi dia eh, produksi ya. Jadi kita harus, jadi lokasinya misalnya lokasi kita, perusahaan kita IBE sama dengan stok IBE, garis miring stok. Kemudian di draft, kemudian dikonfirmasi dalam proses di draft. Nah ini berjalan ya. Kemudian kita konfirmasi. Oke, kita simpan saja. Ini juga bisa dicetak. Nah, kita masuk ke order pembongkaran. Order pembongkaran ini bagaimana kita cara mengorder. Kita mau mengorder stok, misalnya produk fresh meal. Konsumsi. Order produksi. Ini kita masuk ke step, ke step. Coba kita masuk ke proses. Kita pilih ini saja. Kita simpan. Kemudian kita masuk ke produk. Kita masuk ke perencanaan. Perencanaan untuk penjadwalan atau kapan bisa barang itu dijalankan. Produknya ini yang nah, ini beberapa produk yang saya sudah buat. Yang pertama itu ada yang ini, ada baju Bugis. Tempat dimana semua produk ini yang kita buat kemudian kita bawa ke suatu toko, untuk toko, gunanya toko untuk menjual sebuah bahan yang kita bawa. Kita masuk ke transaksi ya. Di sini transaksi
Ada beberapa berbagai menu juga. Dashboard ini stopnya, cara kita menjual, ini order. Order ini terbagi menjadi 4 juga. Ada namanya order, ada sesi, ada pembayaran, ada pelanggan. Kita coba masuk di pembayaran. Dia ini pembayarannya metode apa saja? Kalau dia bekerja sama dengan bank, kalau dia bekerja sama dengan eh, OVO, ShopeePay, metode pembayarannya dia pakai ini. Nah, kita masuk ke sebuah produk. Nah, produk ini, nah, disinilah kita, kalau produk kita sudah ready atau siap dijual, kita buat produk untuk memasukkan ke POS kasir agar dia muncul di menu kasir. Misalnya kita, saya sudah buat satu contoh yang ini, baju adat Bugis. Nah, baju adat Bugis ini saya sudah buat dapat dijual dan dapat dibeli. Terus dia tipe produknya sortable product, dipakai. Kategori produknya dia all sellable dan masuk di menu POS. Kenapa kita tambahkan POS? Supaya ini masuk di dalam POS kasir saat kita mau transaksi. Referensi. Referensinya artinya bahwa dia kata-kata utama atau eh, bagaimana kita mendetailkan sebuah produk. Jadi kita menjualnya dengan kata-kata baju adat ini glamor, tua, gitu. Nah, serta harga jualnya. Nah, di sini kita taruh harga jual 300 dengan pajak 10% dengan modal 500. Itu informasi umumnya. Terus penjualannya. Uh, di sini kosong karena penjualannya belum ada. Terus pembeliannya tersedia di POS. Nah, di sini POS-nya kenapa tersedia di POS? Karena kita mau jual, karena barangnya sudah ready. Tagihan pemasok. Nah, pajaknya ini pemasok. Stok persediaan. Apakah dia masih ada? Apakah dia kosong? Kita masuk ke, ada juga namanya laporan order di tab penjualan. Kita coba masuk ke POS-nya, cara mentransaksi. Kita lanjutkan saja. Nah, di sini kita, nah, ini contoh aplikasi sistem kasirnya di aplikasi Odo. Di sini kita mau transaksi baju adat Bugis. Dia sudah tersedia di dalam suatu kategori. Jadi kita pilih saja. Kan dia pajaknya 10, pajaknya 30. Jadi kita ambil 1 unit. Kalau mau kita tambah juga bisa, 2 unit, 3 unit. Kita ambil 1 unit.
Misalnya harganya dia 300.000. Ini ada juga namanya diskon jumlah. Nah, harganya 300.000 rupiah. Nah, otomatis dia jual, dia harga normalnya dia 90 juta, terus totalnya total pajaknya 9 juta. Kalau dia mau beli, kita kasih makan harga 300.000 per pembayarannya. Nah, pembayarannya juga bisa di sini. Bank, faktur, kalau dari bank. Oke, kita sudah masuk ke transaksi. Oke, kita sudah masuk di transaksi. Kita masuk ke stok persediaan atau inventory. Nah, di sini ada beberapa eh, pembahasan di dalam inventory stock atau stok persediaan. Ada namanya overview, ada namanya operasi, ada namanya produk, ada namanya laporan, ada namanya konfigurasi. Nah, di sini operasi terbagi lagi menjadi 5: transfer, replacement, penyelesaian stok persediaan, pembuangan, dan jalankan penjadwal. Ini produk. Di sini dilihat sebuah produk kita, apakah produk kita masih ada di dalam gudang, apakah sudah habis. Kalau kita, disinilah tempat sebuah produk yang kita akan lihat. Kita masuk ke di sini. Apabila produk kita ada atau tersedia, kita hapus saja di dalam suatu di dalam suatu organisasi atau ruang lingkupnya. Kalau memang produk kita ada atau bisa dijual, kita jangan menghapusnya. Kalau Anda ingin mengeluarkan produk terbaru, harus Anda buat itu untuk persediaannya. Nah, terus di sini ada namanya juga laporan. Laporan stok persediaan, profit inventory, penilaian stok persediaan dengan pergerakan produk. Laporannya ini dilaporkan setiap 1 bulan 1 kali atau melakukan SO atau cash opening pada suatu perusahaan. Konfigurasi. Konfigurasinya ini ada namanya manajemen gudang. Manajemen gudang ini juga
terbagi menjadi 4, atau ada namanya gudang, lokasi, tim operasi, dan root warehouse. Produk, kategori produk, dan aturan order ulang. Di gudang ini tempat semua produk disimpan, dan contoh kecilnya beginilah. Kan kita punya store di Makassar. Store itu dia menjual sebuah minuman bahan branded. Kita mengambil sebuah barang itu di gudang. Ini di gudang di mana ambil barang. Ini di gudang, ini barang dikirim ke gudang. Gudang lagi mengirim ke kita. Kita lagi menjual, kita lagi mengolah sebuah bahan baku untuk dijual, untuk diminum sebuah customer. Itu hasilnya. Di sini gudang. Tadi saya buat nama perusahaannya Food Beverage. Nama singkatnya di sini, alamat perusahaan. Kalau kita ingin menaruhkan alamat. Berapa ini alamatnya? Jadi kita masuk ke produk, kategori produk ya. Kategori produknya ini. Misalnya kamu pakai semua, artinya bahwa ini kategori produknya bisa dipakai makan, bisa dipakai sehari-hari, untuk dipakai dan untuk disimpan saja. Nah, ini disable, ini all, itu semua. Expenses. Expenses itu artinya bagaimana sebuah produk ini bisa jadi expenses. Itu all expenses itu pengeluaran. Kalau sellable itu bisa dijual. Nah, all sellable itu garis miring POS itu sudah tersedia di POS kasir atau komputer kasir. Itu kategori produk. Nah, kita masuk ke konfigurasinya lagi, aturan order ulang. Nah, order ulang artinya bahwa kita mengorder ulang sebuah produk ke gudang. Misalnya minggu lalu kita tidak mengorder bahan bakunya seperti bubble, kita minggu ini harus mengorder. Kenapa? Karena barang tersebut sudah ada atau sudah siap diorder di gudang. Nah, kemarin dulu barang tersebut habis. Jadi kita harus melakukan FD di sistem SAP. Kita sudah masuk di stok penjualan.
di di stok penjualan, inventory, kita masuk ke selanjutnya kita masuk ke sistem pengeluaran. Nah, sistem pengeluaran ini kita mau membuat sebuah laporan, misalnya kita kasih masuk nama produknya apa. Nama produknya baju. Kita kasih masuk nama produknya baju. Nah, karyawan untuk perusahaan ya, di perusahaan. Nah, di sini ada referensi tagihan, tanggal suatu produk yang ditagih. Ini tanggal pengeluarannya, misalnya tanggal 25 bulan 8 2021 barang ini dikeluarkan. Terus kita harus menulis tanggal tagihannya. Misalnya kita tulis tagihannya tanggal 31 bulan 8 21. Kalau kita mau tambahkan notes, bisa juga ditambahkan catatan. Misalnya tagihan harus tepat waktu. Kemudian kita simpan. Inilah sebuah laporan yang kita buat. Oh, saya lupa harga satuannya ya. Nah, kita harus kasih masuk harga satuannya. Misalnya kita bajunya itu harga 500.000. Nah, harga kuantitasnya cuma 1. Dan kita kemudian kita simpan. Komandonnya 500. Jadi itulah tadi beberapa aplikasi-aplikasi yang dipakai oleh SCM yang bisa terbuka dalam suatu materi SCM, hanya produksi, stok persediaan, dengan inventory, dengan transaksi. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kata-kata atau kalimat yang saya ucapkan tidak bagus atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.